dikelompokkan mana saja berkas yang di sini memenuhi syarat, kemudian mana berkas yang di sini BTL ya. BTL yaitu berkas tidak lengkap. Kemudian mana saja berkas yang di sini masuk dalam kategori TMS. Tentunya saat ini kita sedang menantikan terbitnya SK P3K, dan di sini tentunya teman-teman antara satu dengan yang lain selalu saling bertanya kira-kira kapan SK P3K ini akan keluar atau akan diterbitkan. Asal kita ketahui saja bahwa sebelum SK P3K ini keluar, terlebih dahulu di sini harus terbit yang namanya Pertek BKN atau NI P3K. Dan untuk terbitnya dari Pertek BKN dan juga NI PKK ini melalui proses yang sangat panjang sekali. Dimulai dari proses penetapan NIP P3K, kemudian untuk proses yang ada di BKN tentunya di sini juga memerlukan waktu dan juga ketelitian. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa untuk mekanisme penetapan Pertek BKN dan juga NIP P3K, sehingga nanti sebagai penentu cepat lambatnya SK P3K, supaya nanti kita bisa lebih bersabar ya untuk menanti SK P3K kita. Kita berikan waktu yang cukup dan keterangan yang baik kepada petugas untuk nantinya bisa memaksimalkan kinerjanya. Dan tentunya di sini kita juga harus mengetahui untuk nanti kalau misalkan ada notifikasi berkas baik itu BTL, TMS maupun juga MS. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa untuk teman-teman ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi, maka langkah berikutnya adalah pengusulan penetapan nomor induk CASN, termasuk juga nomor induk P3K. Setelah kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan juga di sini kita sudah menyelesaikan pemberkasan ya. Selanjutnya di sini dari instansi ini akan melakukan usul penginputan dokumen ya teman, dan juga rencana penempatan lokasi formasi bagi peserta yang sudah selesai mengirimkan DRH melalui Doku Digital. Dan berikutnya BKN mengolah usulan melalui aplikasi SAPK dan juga menetapkan pertimbangan teknisnya serta menggunakan aplikasi tanda tangan digital. Dan selanjutnya salah satu informasi yang kita kutip dari Kemenpan RB yaitu terkait tentang penetapan NIP untuk CPNS dan juga NIP 3K. Maka di sini adalah untuk persyaratan yang dilakukan, yang diberikan ketika mengajukan pengusulan penetapan NIP 3K. Ini adalah diantaranya surat pengantar usul dari pejabat yang berwenang, baik itu BKD, BKD, kemudian BKPP atau BKPSDM. Kemudian formulir atau nota persetujuan penetapan NIP 3K, kemudian surat lamaran yang dulu tulis tangan kan, makanya kita itu melamar dengan menggunakan tulis tangan. Kemudian fotokopi sah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian surat rencana penempatan oleh pejabat yang berwenang, kemudian surat pernyataan, kemudian surat keterangan SKCK, kemudian surat sehat, kemudian surat bebas nafsa, dan juga daftar riwayat hidup ya yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf balok. Dan ini semuanya sudah kita siapkan dan kita sudah submit ya, tentunya di masing-masing instansi atau BKPSDM ini sudah dilengkapi semuanya. Dan selanjutnya terkait tentang sistem, mekanisme dan juga prosedur, itu adalah tentunya yang mengacu seperti ini, yaitu dari instansi ini kan menerima, memverifikasi dan selanjutnya kan. Nah berikutnya di sini dilakukan usul, yaitu kalau misalkan kita cermati untuk tahapnya, instansi mengusulkan yaitu penetapan NIP 3K ataupun juga NIP CPNS yaitu melalui aplikasi. Berikutnya BKN melakukan verifikasi dokumen, usul melalui email, analisis kepegawaian, pengelolaan data dan pengadministrasi kepegawaian, memeriksa, memproses, memberikan NIP 3K ataupun juga CPNS melalui aplikasi SAPK atau Doku Digital, kemudian membuat pengantar, mengirimkan melalui aplikasi Doku Digital. Ini adalah kurun waktu yang diperlukan. Dan berikutnya di sini instansi pada akhirnya nanti akan menerima yaitu penetapan NIP CPNS maupun juga NIP 3K melalui aplikasi. Dan berikutnya kalau misalkan kita mengintip ya untuk proses yang berlangsung di pusat, itu kira-kira adalah seperti ini teman-teman. Yaitu proses yang ada di pusat, yaitu dari PPK, pejabat pembina kepegawaian di instansi kita masing-masing, ini melakukan yaitu pemberkasan.
Pemberkasan ini sudah, kemudian input data SAPK, kemudian pencetakan usul penetapan NIP3K yang berisi by name by address, kemudian juga penandatanganan usul penetapan NIP3K, kemudian pengiriman berkas usul. Nah, selanjutnya nanti di sini pengiriman berkas usul penetapan ke BKN. Ini tentunya ke BKN Kanrek masing-masing ya. Dan berikutnya di sini nanti akan diterima yaitu petugas administrasi pengadaan di BKN Kanrek. Ini adalah nanti melakukan yaitu penerimaan dan pengagendaan berkas usul penetapan NIP dari PPK atau KL ya. Nah, berikutnya setelah di sini diterima oleh petugas pengadministrasian, nah kemudian di sini dilakukan yaitu oleh petugas verifikasi pengadaan BKN. Ini adalah melakukan verifikasi berkas usul penetapan NIP dan juga kesesuaian antara data pada dokumen dengan data pada SAPK. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu melakukan verifikasi kesesuaian ijazah dengan kebutuhan jabatan. Dan berikutnya setelah dicek dari kedua hal ini, kemudian adalah petugas verifikasi dari pengadaan BKN. Nanti dari hasil verifikasi ini nanti akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, yaitu mana saja kelompok berkas yang memenuhi syarat atau MS, kemudian bahan yang tidak lengkap atau berkas tidak lengkap itu ya, kemudian mana saja yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, untuk yang TMS itu biasanya mentok ya, nanti nggak bisa untuk dilanjutkan. Sehingga kalau misalkan teman-teman bertanya apakah di pemberkasan NIP3K itu bisa ada kemungkinan untuk gagal atau gugur, itu adalah ada teman-teman, dan contohnya dulu pernah ada, yaitu misalkan ijazahnya ternyata nggak bener gitu ya. Artinya di sini nanti kalau misalkan sudah TMS ya sudah. Nah, kemudian dari petugas verifikasi pengadaan ini kan dikelompokkan mana saja berkas yang di sini memenuhi syarat, kemudian mana berkas yang di sini BTL ya. BTL yaitu berkas tidak lengkap. Kemudian mana saja berkas yang di sini masuk dalam kategori TMS. Kalau misalkan kita lihat pada alurnya, nah di sini kalau misalkan berkasnya ini adalah sudah MS, maka berikutnya di sini akan dilangsungkan yaitu ke tahap yang berikutnya ya. Kalau misalkan nanti semua lancar dari berkas kita ini sudah MS semuanya, maka nanti akan diteruskan yaitu ke petugas operator komputer pengadaan BKN. Berikutnya melakukan pemberian NIP3K ini adalah dan juga pencetakan lembar pertek NIP. Nah, pertek itu apa sih? Pertek itu adalah pertimbangan teknis ya. Dari melihat semua persyaratan kita dan kesesuaian itu nanti kalau misalkan kita dipertimbangkan untuk layak diberikan NIP3K dan pertek, maka kita akan diberikan. Nah, kalau misalkan berkas kita ini adalah sudah MS memenuhi syarat, kita dilanjutkan ke sini yaitu diberikan pertek atau NIP3K juga. Kemudian berikutnya dilanjutkan yaitu ke pejabat spesimen pengadaan BKN ya, yaitu memeriksa dan menandatangani pertek penetapan NIP3K. Kemudian setelah itu diberikan ke petugas ADM pengadaan BKN, nanti memilah pertek penetapan NIP dikelompokkan menjadi 4 yaitu 2 rangkap disampaikan ke instansi pengusul, kemudian berikutnya ke KPPN ya dan juga PPK ini pengusulnya. Kemudian setelah itu nanti akan diberikan ya, yaitu di sini nanti untuk langkah kalau misalkan berkasnya sudah MS. Nah, kalau misalkan berkas di bagian verifikasi ini ternyata berkasnya BTL, ini bagaimana? Nah, kalau BTL ini nanti akan diberikan ya, ini adalah dari petugas BKN, ini nanti akan meminta yaitu kelengkapan data. Dimintakan kelengkapan data. Kalau misalkan berkasnya dari BTL ini sudah lengkap, maka berikutnya akan digabungkan menjadi dengan berkas-berkas yang sudah MS atau memenuhi syarat. Nah, kalau misalkan dari BTL dikembalikan ke instansi, kemudian dikembalikan kepada JPS bisa melengkapi, maka berikutnya akan MS, kemudian ikut alur seperti yang tadi sudah MS, nanti melenggang sampai sini dan diterimakan dari instansi kita. Nah, kalau misalkan berkasnya TMS ini bagaimana? Nah, kalau misalkan berkas TMS ini nanti akan di sini kalau misalkan kita lihat pada alurnya dari sini adalah kita masuk ke sini ya. Nah, masuk ke sini yaitu berkas yang TMS ini nanti akan dikembalikan kepada pejabat pemberi kepegawaian di masing-masing instansi.
pengusul ya, dan juga nanti tentunya akan disertai usul-usul ya, disertai dengan alasan-alasan mengapa di sini kok tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat gitu ya. Untuk yang berkas BTL tadi, inilah diinformasikan kepada petugas instansi pengusul untuk segera dilengkapi kekurangan dokumen kelengkapannya. Kalau misalkan sudah, nanti akan disatukan dengan yang MS kalau misalkan bisa melengkapi, dan nanti pada akhirnya kita mendapatkan Pertek PKN itu adalah di sini, termasuk yang memenuhi syarat siapa saja, kemudian yang BTL siapa, kemudian yang sudah ditindaklanjuti berapa, kemudian yang TMS nggak bisa diangkat atau gugur itu berapa gitu ya.